Aku anak sulung dari 4 bersaudara sejak umur 9 tahun. Aku kehilangan rumah, ayah dan ibu berpisah, meninggalkan kami hanya bersama kakek dan nenek. Kami hidup seadanya, tapi penuh kasih. Sementara, ayah dan ibu sibuk dengan kehidupan barunya. Dan inilah perjalanan panjangku, dari anak yang penuh luka, menjadi pria yang berusaha menyatukan keluarga yang dulu tercerai-berai. Saksikan kisahku, sebuah perjalanan penuh air mata. Namaku Bram. Saat menulis ini, usiaku sudah 38 tahun. Tapi, setiap kali aku menutup mata, aku masih bisa mendengar dengan jelas suara tangis adik-adikku dan teriakan marah ayah dan ibu. Usia 9 tahun kala itu, aku tak benar-benar paham arti perceraian. Yang aku tahu hanya satu, rumah kami hancur dalam sekejap, seperti kaca yang jatuh dan pecah berkeping-keping. Malam itu, aku ingat betul, hujan deras mengguyur atap rumah kami. Petir menyambar-nyambar, tapi suara itu kalah keras dibanding teriakan ayah dan ibu. Aku duduk di sudut kamar, memeluk kedua lututku. Tubuhku gemetar. Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar. Aku sudah gak tahan hidup sama kamu, teriak ayah. Suaranya serak penuh amarah. Bagus, aku juga muak, ibu membalas. Suaranya pecah. Aku tahu. Ibu menangis, adik bungsuku, Nita, yang baru berusia 3 tahun menangis sejadi-jadinya. Aku memeluknya erat, berusaha menenangkannya, meski aku sendiri takut setengah mati. Sementara itu Dika dan Yuni, adik-adikku yang lain, hanya bisa memandangi pintu kamar yang sedikit terbuka. Dari celah itu, kami melihat ayah membanting gelas ke lantai hingga pecah berantakan. Hujan, petir, teriakan, tangis semuanya berpadu menjadi malam paling kelam dalam hidupku. Pagi harinya, ibu membereskan pakaian kami dengan terburu-buru. Wajahnya sembab. Ia tak banyak bicara, hanya sesekali mengusap kepala kami. Aku mencoba bertanya, Bu, kita mau kemana? Tapi ibu hanya menggeleng. Air matanya menetes lagi. Lalu, sebuah mobil tua berhenti di depan rumah. Aku melihat kakek turun dari kursi. Sopir, wajahnya serius. Nenek menyusul turun, matanya juga merah. Mungkin habis menangis. Mereka menjemput kami. Aku tak mengerti apa yang terjadi. Hanya tahu bahwa kami harus pergi. Ayah berdiri di teras, wajahnya keras, matanya kosong. Tak ada kata perpisahan, tak ada pelukan, hanya diam yang menyayat hati. Aku menoleh beberapa kali ke belakang, menatap rumah itu dari jendela mobil. Rumah yang dulu penuh tawa kini hanya menyisakan sepi. Aku memeluk tas sekolahku erat-erat. Di dalamnya aku selipkan sehelai baju ibu yang tertinggal di kamar. Bau ibu masih melekat di situ. Aku tak tahu kenapa aku ambil. Mungkin aku takut kehilangan segalanya. Perjalanan ke rumah kakek nenek terasa sangat panjang. Adik-adikku bergantian menangis, dan aku hanya bisa diam. Dalam hati, aku bertanya-tanya, kenapa harus kami yang menanggung semua ini? Kenapa ayah dan ibu tidak bisa berbaikan seperti dulu? Kenapa Tuhan mengizinkan rumah kami hancur seperti ini? Di rumah kakek nenek, kami disambut hangat. Nenek memeluk kami satu persatu, menciumi rambut kami sambil terus menangis. Kakek mengelus kepala kami dan berkata, mulai sekarang, kalian di sini ya nak. Rumah ini rumah kalian. Aku mengangguk, tapi hatiku masih kosong. Malam pertama di rumah baru itu aku tak bisa tidur. Di luar jendela, hujan kembali turun rintik-rintik. Aku menatap langit-langit kamar, membayangkan kalau besok pagi ibu akan datang menjemput kami. Mengatakan semuanya hanya mimpi buruk. Tapi pagi itu yang datang hanya sinar matahari dan suara ayam berkokok. Tak ada ibu, tak ada ayah. Hari-hari berikutnya, aku mulai menjalani hidup bersama kakek dan nenek. Rumah mereka kecil, sederhana, tapi hangat. Nenek selalu memastikan kami makan, meski kadang hanya nasi dengan tempe goreng. Kakek mengantar kami sekolah dengan sepeda tuanya. Tapi setiap malam, aku tetap menatap langit, berharap ayah atau ibu datang menengok kami. Tapi itu tak pernah terjadi. Satu yang paling aku ingat, malam sebelum ulang tahunku yang ke-10, aku duduk di teras, memandang bintang. Nenek datang membawa selimut, menyelimuti tubuhku. Jangan terlalu banyak berharap pada orang yang membuatmu sedih, nak. Doakan mereka, tapi jangan biarkan hatimu luka terus, kata nenek sambil mengelus rambutku. Aku tak menjawab, aku hanya memeluk nenek. Disitulah aku berjanji dalam hati, suatu hari nanti, aku akan membalas semua kebaikan kakek dan nenek. Aku akan membuat mereka bahagia. Tapi untuk ayah dan ibu, aku tak tahu apa yang akan kulakukan selain menyimpan luka yang makin dalam. Malam demi malam kulalui dengan perasaan hampa. Sering aku terbangun karena mimpi buruk.
Aku berlari mengejar ayah dan ibu yang menjauh. Tapi kakiku terasa berat dan mereka hilang dalam gelap. Setiap aku terbangun, aku mendengar isak tangis pelan dari kamar adik-adikku. Aku tahu, kami semua merindukan rumah itu. Rumah yang dulu. Aku, Bram, anak 9 tahun yang terlalu cepat dewasa karena luka. Dan malam itu, aku sadar satu hal. Tak ada lagi yang namanya keluarga utuh. Yang ada hanya kami berempat dan kakek nenek yang dengan ikhlas merawat kami di sisa umur mereka. Hari-hari pertama kami tinggal di rumah kakek dan nenek terasa canggung. Rumah itu kecil, berdinding kayu, dengan pekarangan luas yang dipenuhi pohon mangga dan jambu. Tak ada suara televisi keras seperti di rumah kami dulu. Tak ada piring mahal. Hanya ada suara kakek membaca koran tua dan nenek menyiapkan sarapan sederhana. Sebagai anak tertua, berusaha menahan semua rasa. Tapi setiap kali aku memandang wajah adik-adikku, hatiku seperti teriris. Nita, si bungsu, sering terbangun malam-malam memanggil ibu. Yuni yang duduk di kelas 3 SD mulai sering diam, tidak seramah biasanya. Dika yang selalu ceria berubah jadi pendiam, seolah ada tembok besar yang ia bangun dalam dirinya. Aku hanya bisa memeluk mereka, seolah dengan pelukan itu aku bisa mengganti semua kehilangan kami. Pagi pertama, aku melihat nenek sibuk di dapur. Bau nasi goreng sederhana dengan irisan daun bawang dan telur membuat perutku keroncongan. Aku duduk di kursi kayu, memandang punggung nenek yang membungkuk di depan tungku. Tangannya cekatan, wajahnya berkeringat. Meski begitu, ia bersenandung kecil, seolah ingin menghapus sepi yang menggantung di rumah itu. Kalian harus makan dulu, nak. Jangan banyak pikiran. Perut kenyang, hati tenang, kata nenek sambil menghidangkan piring-piring kecil untuk kami. Aku menatap wajahnya. Sangat lelah. Tapi juga ada ketulusan yang tak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Aku belajar pagi itu bahwa cinta bisa hadir dalam bentuk sesederhana itu. Lalu, kakek datang dari belakang rumah, membawa 2 ikat bayam yang ia petik dari kebun. Nenekmu masak ini dari hasil kebun sendiri, nak. Makanan kita nggak mewah, tapi penuh doa, katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk. Kata-kata kakek menancap di hatiku. Hari-hari berikutnya, aku mulai terbiasa dengan rutinitas di rumah itu. Kakek mengantar aku dan Dika sekolah dengan sepeda tuanya. 1 sepeda, 3 orang, aku duduk di sadel belakang, Dika berdiri. Di depan, tiap kami lewat orang-orang tersenyum ramah. Tidak ada yang mengejek meski kami datang ke sekolah dengan cara sesederhana itu. Mungkin karena mereka tahu, kami anak-anak yang ditinggalkan orang tua. Pulang sekolah, aku membantu nenek menyiangi sayur atau menyapu halaman. Yuni dan Nita sibuk bermain boneka yang nenek buat dari kain perca. Kakek kadang bercerita tentang masa mudanya, bagaimana ia dulu berjalan kaki belasan kilometer hanya untuk sekolah. Cerita-cerita kakek membuat kami kuat. Setidaknya begitulah aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Suatu sore, saat aku duduk di tangga rumah, nenek datang membawa sebaskom air hangat. Ia duduk di sampingku, mengambil kaki kecil Nita yang penuh debu, lalu membasuhnya perlahan. Nek, nggak usah repot-repot, kataku. Tapi nenek hanya tersenyum. Biar nenek yang repot, asal kalian sehat, nak. Ucapannya sederhana, tapi membuatku menunduk, menahan tangis. Aku tahu, nenek sudah tua, tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Tapi cintanya tak berkurang sedikit pun. Malam-malam kami lewati dengan doa bersama. Kakek memimpin kami mengaji, lalu berdoa untuk ayah dan ibu. Berat rasanya menyebut nama mereka dalam doa. Hatiku masih penuh amarah, tapi suara kakek menenangkan. Maafkan mereka, nak. Kita tak tahu isi hati orang. Biarlah Tuhan yang membalas. Aku mulai menulis di buku catatanku. Bukan tugas sekolah, tapi janji-janji pada diriku sendiri. Aku tulis 1 kalimat besar. Suatu hari aku akan membalas semua kebaikan kakek dan nenek. Aku tak tahu bagaimana caranya, tapi aku berjanji sepenuh hati. Bahkan, saat uang belanja nenek hanya cukup untuk membeli beras dan sedikit sayur, nenek selalu memastikan piring kami penuh. Ia rela hanya makan sisa, atau kadang berpura-pura kenyang. Aku tahu, aku lihat sendiri nenek dayam-dayam menghabiskan nasi yang menempel di dasar panci. Kakek juga begitu. Mereka berdua menjadi benteng yang melindungi kami dari kerasnya hidup. Suatu malam, hujan turun deras. Aku terbangun karena suara genteng bocor. Air menetes ke lantai, membuat genangan kecil. Aku bangkit, mencari ember. Tapi sebelum aku bergerak, kakek sudah ada di sana. Tidur saja, nak. Biar kakek yang urus. Aku hanya bisa menatap punggungnya yang membungkuk, sibuk menaruh ember di bawah tetesan air. Aku kembali ke ranjang, menarik selimut hingga menutupi wajah. Tapi bukan karena dingin,
Aku menangis dalam diam. Menangis karena begitu banyak kasih yang kami terima, tapi tak bisa kami balas sedikit pun. Di rumah ini, aku belajar apa itu sabar. Aku belajar apa itu ikhlas. Nenek mengajarkan lewat perbuatannya, bukan kata-kata. Kakek mencontohkan lewat tindakannya, bukan nasihat panjang. Aku, Bram, anak yang dulu hanya tahu marah, mulai belajar menahan luka. Karena setiap kali aku lihat nenek tersenyum meski lelah, aku tahu hidup harus terus berjalan. Dan malam itu, sebelum aku tidur, aku menatap langit dari balik jendela. Hujan masih turun, tapi di sudut langit, kulihat seberkas cahaya bulan. Aku tersenyum, pertama kalinya setelah sekian lama. Dalam hati aku berdoa, semoga suatu hari aku bisa membalas semua ini. Waktu berjalan, tapi luka di hatiku seolah tak mau mengering. Tahun-tahun berlalu sejak malam itu. Malam ketika rumah kami hancur. Kini aku remaja, beranjak dewasa, tetapi setiap aku melihat anak-anak lain di sekolah di antar ayah mereka, atau mendengar teman bercerita tentang ibunya yang memasakkan sarapan, hatiku terasa ngilu. Seperti luka yang diiris lagi. Aku berangkat sekolah bersama Dika. Sepeda tua kakek tetap menjadi andalan kami. Aku sudah terlalu besar untuk duduk di sadel belakang. Jadi aku berjalan kaki, membiarkan Dika yang dibonceng. Kakek, sepanjang jalan, aku menunduk. Aku tak ingin orang-orang melihat mataku yang menyimpan marah. Marah pada ayah, marah pada ibu, marah pada takdir. Pernah, suatu hari di sekolah, seorang teman bertanya dengan polos, "Bram, kenapa sih kamu gak pernah dijemput ayah kamu atau ibumu?" Pertanyaan sederhana, tapi bagai pisau yang menancap. Aku hanya tersenyum hambar, lalu menjawab pelan, "Mereka sibuk." Padahal yang aku ingin katakan adalah, mereka memilih pergi. Mereka memilih meninggalkan kami. Aku sering menyendiri di sudut halaman sekolah, duduk di bawah pohon, menulis di buku catatan kecilku. Buku itu sudah lusuh. Tapi hanya itu tempat aku bisa menumpahkan semuanya. Aku tulis rasa sakitku, aku tulis rinduku, aku tulis amarahku. Kadang, aku menulis surat untuk ayah dan ibu, surat yang tak pernah kukirim. Surat-surat itu hanya aku lipat, aku simpan di bawah bantal. Satu yang paling membuat luka ini terasa tak sembuh adalah setiap kali mendengar kabar ayah atau ibu dari orang lain, bukan dari mereka sendiri. "Ayahmu sekarang punya usaha sukses di kota," kata seorang tetangga suatu hari. Atau, "Ibumu sudah punya anak lagi, Bram. Adik barumu lucu loh." Aku hanya mengangguk. Tapi malamnya, Aku menangis dalam diam. Bukan karena aku tak ingin mereka bahagia, tapi karena dalam kebahagiaan mereka, tak ada tempat untuk aku dan adik-adikku. Nenek selalu tahu jika aku sedang sedih. Suatu malam, aku duduk di teras sendirian, menatap bulan yang utuh, seolah mengingatkan aku pada keluarga utuh yang dulu kami punya. Nenek duduk di sampingku, mengelus rambutku. "Kamu gak boleh benci terus, nak. Dendam itu cuma akan bikin hatimu capek." Suaranya lembut, tapi aku tak bisa menjawab. Hatiku terlalu penuh untuk bicara. "Kalau kamu terus nyimpan marah, nanti hatimu keras. Jangan sampai kebaikanmu hilang cuma karena kamu gak bisa maafkan," lanjut nenek. Aku menatap wajahnya, wajah yang sudah penuh keriput, tapi matanya penuh kasih. Aku ingin menjawab, tapi kata-kata itu seperti tersangkut di tenggorokanku. Aku hanya mengangguk, meski dalam hati aku tahu, aku belum bisa. Waktu itu, aku kelas 2 SMA, aku mulai bekerja sambilan. Setiap pulang sekolah, aku membantu kakek di kebun, atau jadi buruh angkut di pasar. Hasilnya aku kumpulkan. Sebagian aku simpan, sebagian aku berikan ke nenek. Nenek selalu menolak, tapi aku memaksa. "Nenek beli baju baru, atau beli obat kalau sakit," kataku. Nenek hanya memelukku erat, sambil menangis pelan. Aku tahu, aku bukan anak kecil lagi. Aku anak sulung. Aku harus jadi pelindung untuk adik-adikku. Harus jadi pengganti ayah yang hilang. Tapi semakin aku berusaha kuat, semakin aku merasa sendiri. Tak ada tempat aku mengadu. Aku tak ingin membebani kakek nenek dengan keluhanku. Jadi semua aku simpan sendiri. Dalam hati, dalam tulisan. Suatu hari, aku pulang sekolah lebih cepat. Di depan rumah, kulihat Dika duduk di tangga, wajahnya lebam. Aku kaget, langsung menghampiri. "Kenapa kamu?" Dika diam. Air matanya mengalir, tapi dia tak bicara. Akhirnya, dari Yuni aku tahu, Dika dipukul teman sekolahnya. Alasannya, mengejek kami, anak buangan. Anak yang tak diinginkan ayah ibu. Aku ingin lari ke rumah anak itu. Ingin membalas, tapi kakek menahanku. "Kita nggak boleh lawan keburukan dengan keburukan, Bram. Biar Tuhan yang balas." Aku menangis. Pertama kalinya aku menangis di depan kakek. "Kakek,
Kenapa kami harus begini? Kenapa kami yang disalahkan? Tanyaku di sela isak. Kakek mengusap air mataku. Karena hidup memang begitu, nak. Kadang yang tak bersalah harus menanggung luka. Tapi jangan biarkan luka itu mengubah kamu jadi orang jahat. Malam itu, aku duduk di kamar, menulis satu kalimat di buku catatanku. Aku akan menjadi kuat. Aku akan jadi orang besar. Bukan untuk ayah dan ibu, tapi untuk kakek dan nenek. Untuk adik-adikku, aku berjanji pada diriku sendiri. Suatu hari nanti, aku akan membuktikan bahwa anak buangan ini bisa jadi orang. Dan aku akan balas semua kebaikan kakek dan nenek dengan seluruh jiwa dan ragaku. Hari-hari berlalu, dan aku makin sadar bahwa hanya ada satu jalan untuk mengubah hidup. Aku harus sekolah setinggi mungkin. Aku harus jadi orang sukses. Bukan untuk ayah dan ibu. Bukan untuk membuktikan Pada dunia, ya, tapi untuk nenek dan kakek, untuk adik-adikku. Mereka pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pagi-pagi aku sudah terbiasa bangun sebelum subuh, membantu nenek menyiapkan sarapan, menimba air di sumur, menyapu halaman. Lalu aku bersiap ke sekolah. Seragamku sudah lusuh, warnanya pudar, tapi aku selalu menjaganya tetap rapi. Aku tak mau orang bilang anak kokik nenuku anak pemalas. Setiap pulang sekolah, aku tak langsung istirahat. Aku bekerja, kadang membantu kakek di kebun, kadang angkut barang di pasar, kadang juga membantu tetangga memperbaiki genteng atau mengecat pagar. Semua aku lakukan dengan ikhlas. Capek, tentu. Tapi aku belajar mengubah lelah jadi doa. Yang paling aku ingat adalah saat aku bekerja di kios sembako Pak Darto. Setiap sore, aku membantu membereskan karung beras, gula, dan tepung. Upahnya tak seberapa, tapi Pak Darto baik hati. Kadang, ia memberiku sekantong beras untuk dibawa pulang. Untuk kakek nenekmu, Bram. Aku tahu kalian orang baik, katanya. Aku selalu menolak dulu, tapi pada akhirnya aku terima. Dengan ucapan terima kasih yang tulus, dalam diam, aku menabung. Sedikit demi sedikit, aku sisihkan hasil jerih payahku. Dalam kaleng bekas biskuit, aku kumpulkan uang receh, ribuan dan 5 ribuan. Malam-malam aku hitung, sambil berdoa semoga ini bisa jadi modal masa depan. Aku punya mimpi, kuliah, jadi orang besar. Adik-adikku juga mulai tumbuh. Yuni makin cerdas di sekolah. Nita makin manis, sering membantu nenek di dapur. Dika, meski kadang masih murung, mulai belajar tersenyum lagi. Kami jadi tim kecil yang saling menguatkan. Tiap malam, sebelum tidur kami saling menggenggam tangan, berjanji dalam hati untuk tidak menyerah pada keadaan. Suatu hari, sekolahku mengumumkan beasiswa untuk siswa berprestasi, tapi kurang mampu. Aku ingat betul, hari itu aku pulang berlari, membawa selebaran pengumuman itu. Nafasku tersengal ketika aku sampai rumah, tapi aku tak peduli. Nek, kek, lihat ini. Kalau aku berhasil dapat beasiswa ini, aku bisa lanjut SMA tanpa harus membebani kalian, kataku, penuh semangat. Nenek menatapku dengan mata berkaca. Bram, kamu anak yang kuat. Nenek selalu bangga sama kamu, nak. Kejar mimpimu. Kami selalu mendoakan. Malam-malamku penuh dengan belajar. Aku rela tak ikut main dengan teman-teman. Rela menahan kantuk demi membaca buku-buku pinjaman dari perpustakaan. Setiap halaman buku, aku baca seolah itu tiket untuk masa depan. Setiap soal matematika aku kerjakan seolah itu kunci menuju pintu impian. Aku ingat, seringkali aku belajar di bawah cahaya lampu minyak, karena listrik di rumah mati. Tapi aku tak mengeluh. Aku berkata pada diri sendiri, orang sukses bukan yang lahir dari kemewahan, tapi yang lahir dari perjuangan. Hingga tiba hari pengumuman beasiswa, aku tak bisa tidur semalam suntuk. Pagi-pagi aku berangkat ke sekolah dengan tangan gemetar. Di papan pengumuman, aku mencari-cari namaku. Dan ketika aku temukan nama Bramantio Satria, aku menutup mulut menahan tangis. Aku berhasil. Aku dapat beasiswa itu. Aku pulang berlari, kali ini dengan air mata bahagia. Nenek memelukku erat. Kakek menepuk bahuku bangga. Kamu sudah mulai tunjukkan jalan terang itu, nak, kata kakek. Hari itu, kami makan bersama dengan hati penuh syukur. Meski hanya lauk tempe goreng dan sayur bening, beasiswa itu jadi awal dari langkah-langkah kecilku menuju impian. Aku jadi makin yakin, masa depan bisa aku ubah dengan usaha dan doa. Aku terus bekerja sambilan, terus menabung. Setiap kali aku lihat nenek memijat kakinya yang pegal, atau kakek turbitek bituk di malam hari, aku makin bertekad. Aku harus sukses, agar mereka bisa istirahat di usia tua. Aku mulai dikenal di sekolah sebagai anak yang pantang menyerah. Guru-guru sering menyebut namaku ketika memotivasi teman-teman. Aku jadi contoh, bukan karena aku pintar, tapi karena aku tak pernah berhenti. Dan setiap kali aku dipuji, aku hanya menunduk. Dalam hatiku,
Aku berkata, semua ini untuk kakek, nenek, dan adik-adikku, bukan untuk diriku sendiri. Dan di setiap langkah kecil itu, aku selalu ingat satu hal. Aku harus kuat. Aku harus menjadi orang besar, bukan untuk membalas dendam pada ayah dan ibu, tapi untuk membalas kebaikan dua orang tua sejati kami, kakek dan nenek. Aku lulus SMA dengan nilai yang cukup membanggakan. Beasiswa itu aku genggam erat, seolah-olah itu tiket emas untuk masa depan. Aku diterima di universitas negeri ternama di kota. Hari aku menerima surat penerimaan kuliah, aku sujud di hadapan kakek dan nenek. Air mata mereka mengalir, dan air mata aku pun tak bisa dibendung. Kamu sudah sejauh ini, Bram, bisik nenek. Kakek memelukku lebih erat dari biasanya. Teruslah melangkah, nak. Jangan pernah berhenti. Tahun-tahun kuliah adalah tahun paling berat tapi juga paling penuh harapan. Aku kuliah sambil bekerja. Pagi kuliah, sore hingga malam, aku bekerja sebagai pelayan kafe. Kadang juga membantu dosen sebagai asisten peneliti. Tidurku sedikit, lelahku banyak, tapi aku tak pernah mengeluh. Setiap aku merasa hampir menyerah, aku ingat wajah kakek dan nenek. Aku ingat tawa kecil adik-adikku saat aku pulang membawa aleh-aleh sederhana. Aku tahu, aku tak sendiri. Ada doa mereka yang selalu mengiringi langkahku waktu berjalan. Semester demi semester kulalui dengan baik. Hingga akhirnya, aku lulus. Gelar sarjana di genggamanku. Saat wisuda, aku undang kakek dan nenek ke kota. Mereka pertama kalinya naik bis jarak jauh. Pertama kalinya datang ke gedung megah tempat wisuda diadakan. Nenek pakai kebaya sederhana yang aku belikan. Kakek pakai setelan jas murah yang aku beli dari hasil kerja lembur. Tapi bagi aku, mereka tampak seperti raja dan ratu di atas panggung. Saat aku menerima ijazah, aku menunduk dalam sambil menahan air mata. Ijazah ini untuk kalian, kek, nek. Ini adalah bukti cinta cucu kalian. Setelah lulus, aku berjuang mencari kerja. Aku tahu, tidak mudah. Tapi aku pantang menyerah. Aku ikut berbagai tes perusahaan, wawancara, hingga akhirnya aku diterima di sebuah perusahaan multinasional. Jabatan awalku kecil, tapi aku anggap ini pintu besar. Aku bekerja sekuat tenaga, lembur, berpikir keras, berinovasi. Semua aku lakukan, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Perlahan, aku naik jabatan. Aku dipercaya memimpin tim. Aku dipercaya menangani proyek-proyek besar. Dan akhirnya, di usia 32, aku resmi diangkat. Jadi salah satu eksekutif muda di perusahaan itu. Jabatan yang dulu hanya bisa aku mimpikan, kini ada di genggaman. Hari pertama aku duduk di ruang kerjaku yang megah. Dengan kaca besar yang menghadap kota, aku terdiam lama. Aku lihat foto kakek dan nenek yang selalu aku bawa. Hatiku penuh syukur. Aku berhasil sampai di sini bukan karena aku hebat, tapi karena aku punya cinta dan doa yang tulus dari dua orang yang membesarkanku. Setiap bulan, aku pulang ke kampung, membawa oleh-oleh, membawakan kakek dan nenek kebutuhan mereka. Aku bangun rumah sederhana tapi nyaman untuk mereka. Aku belikan mereka perabot baru. Aku daftarkan mereka ke dokter terbaik agar kesehatannya terjaga. Aku ingin mereka menikmati hari tua tanpa kekurangan. Namun, di tengah kebahagiaan itu luka lama mulai kembali mengusik. Aku mulai sering mendengar kabar tentang ayah. Ayah yang kini mulai sakit-sakitan, yang usahanya mulai merosot, dan tentang ibu yang suaminya kini meninggalkannya. Hidupnya pun tak seberuntung dulu. Suatu hari, aku menerima kabar dari seorang kerabat jauh. Bram, ayahmu sakit keras. Mungkin tak lama lagi, katanya pelan. Aku terdiam. Hatiku berkecamuk. Ada rasa marah yang tiba-tiba muncul lagi. Kenapa baru sekarang aku harus peduli? Di mana dia saat aku dan adik-adikku terlunta-lunta? Malamnya, aku duduk di teras rumah kakek, menatap langit gelap. Nenek datang, duduk di sampingku. Seperti dulu, Bram, nak, kalau Tuhan sudah berikan kamu kekuatan untuk sampai di titik ini, jangan biarkan marah dan benci yang jadi bebanmu. Bebaslah, nak. Maafkanlah. Sebelum semuanya terlambat, aku menunduk. Air mata mengalir, tapi aku tak menjawab. Hari-hari berikutnya aku gelisah. Di kantor, aku tetap bekerja profesional, tapi dalam hati aku gamang. Setiap malam aku seperti mendengar suara adik-adikku menangis dulu. Suara pintu rumah dibanting saat ayah pergi. Tapi aku juga ingat satu hal. Ajaran kakek dan nenek, jangan lawan keburukan dengan keburukan. Puncaknya, saat aku mendengar kabar bahwa ibu juga sakit, jatuh miskin, tak ada yang merawat. Luka di hatiku terasa menganga lagi. Kenapa kini aku yang harus menolong? Setelah dulu mereka pergi tanpa menoleh. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu, aku harus memilih. Apakah aku akan terus hidup dengan marah ini, atau aku lepaskan beban ini demi aku sendiri? Hari itu,
Aku berdiri di depan rumah sakit tempat ayah dirawat. Aku tarik napas dalam-dalam. Aku sudah di sini. Tinggal satu langkah untuk menyembuhkan luka lama, atau membiarkan luka itu terus menggerogoti hatiku. Malam itu, setelah sekian lama, aku putuskan untuk memanggil adik-adik pulang. Yuni yang kini sudah jadi guru di sekolah favorit di kota, Nita yang telah jadi perawat di rumah sakit, dan Dika yang bekerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan elektronik. Kami duduk bersama di ruang tamu rumah kakek nenek. Tempat penuh kenangan, angin malam mengalir pelan, menembus celah jendela. Lampu gantung tua menggantung di atas kami. Cahayanya remang, tapi cukup untuk memperlihatkan wajah-wajah yang sama-sama menahan beban. Aku menatap satu persatu wajah mereka. Aku minta kalian datang bukan sekadar untuk kumpul. Aku ingin bicara soal ayah dan ibu. Suasana mendadak hening. Uni menandak, Nita mengusap matanya. Dika menggenggam tangan, erat sekali. Bram Yuni membuka suara. Suaranya pelan. Kita semua tahu, luka itu dalam, tapi kita juga tahu, kita nggak akan pernah bisa bahagia sepenuhnya kalau kita masih menyimpan marah. Aku mengangguk pelan. Hatiku berkecamuk. Aku sudah mencoba membuang rasa itu, Yun. Tapi setiap aku ingat saat ayah pergi, saat ibu meninggalkan kita, sakit itu datang lagi. Aku marah bukan hanya karena mereka pergi, tapi karena mereka tak pernah menoleh sedikit pun. Nita memegang tanganku. Hangat, Mas. Aku juga merasakan itu. Tapi lihat kita sekarang. Kita berhasil bukan karena mereka, tapi juga jangan sampai kita gagal memaafkan karena mereka. Dika yang dari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Aku dulu yang paling benci, Mas. Aku yang waktu kecil sering tanya, kenapa kita nggak punya Oyebu kayak teman-teman? Tapi sekarang aku sadar, yang bikin aku kuat itu justru karena aku belajar dari perih itu. Aku terdiam lama. Ku hela napas dalam-dalam. Kita harus ke rumah sakit besok. Kita jenguk ayah, kita lihat ibu. Bukan karena mereka layak, tapi karena kita yang harus merdeka dari marah ini. Kata-kata itu keluar dari mulutku dengan berat, tapi lega. Ada yang runtuh dalam hatiku. Sebuah tembok yang selama ini membatasi aku dengan luka itu. Yuni mengangguk. Air mata mengalir di pipinya. Nita memelukku erat. Dika tersenyum kecil. Malam itu kami tidur di ruang tamu. Seperti dulu waktu kecil. Kami saling bercerita, mengenang masa-masa sulit. Dan untuk pertama kalinya, kami bisa tertawa di sela tangis kami. Keesokan paginya, kami berangkat bersama. Sebelum berangkat, kami berpamitan pada kakek dan nenek. Nenek memeluk kami satu persatu. Tangannya gemetar, matanya berkaca. Hati-hati, nak. Dan ingat, kebaikan itu akan selalu kembali pada kalian. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, suasana di mobil hening. Hanya suara musik pelan yang mengiringi. Aku mengingat masa-masa dulu. Saat aku harus berjalan kaki ke sekolah, saat aku bekerja di kios, saat aku menangis diam-diam di bawah pohon belakang rumah kakek. Luka itu terasa perih lagi, tapi tak sekuat dulu. Karena kini aku tak sendiri. Aku bersama adik-adikku. Dan kami siap menghadapi masa lalu. Sampai di rumah sakit, kami turun perlahan. Hatiku berdegup kencang. Kaki ini rasanya berat untuk melangkah. Tapi aku genggam tangan Yuni, Nita, dan Dika. Kami saling menguatkan. Kami masuk ke ruang perawatan. Di sana, ayah terbaring lemah, wajahnya pucat, rambutnya sudah memutih, tubuhnya kurus. Begitu juga ibu, di bangsal berbeda, yang tampak menahan. Sakit, matanya kosong, seakan hidup hanya menunggu waktu. Aku berdiri mematung. Inilah orang yang dulu begitu aku benci. Tapi sekarang, aku hanya melihat sepasang manusia renta yang tak berdaya. Marah itu perlahan hilang, berganti iba, berganti tanya. Untuk apa aku simpan marah ini sampai sekarang? Ayah membuka mata perlahan. Tatapan kami bertemu. Air matanya mengalir. Bibirnya bergetar. Bram, maafkan ayah. Aku tak kuat. Air mataku pecah. Aku peluk ayah. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun. Dan aku bisikan, lirih, penuh haru. Aku sudah lama memaafkan. Ya, kami berempat menangis bersama. Tangis yang membebaskan. Tangis yang menyembuhkan. Begitu pula saat kami jenguk ibu. Aku genggam tangannya. Ibu menangis sesenggukan, menyesali semua. Dan aku hanya bisa berkata, sudah cukup, Bu. Aku tak mau ada yang terluka lagi. Aku ingin kita semua damai. Hari itu, aku, Yuni, Nita, dan Dika bukan hanya menyatukan diri kami sebagai saudara, tapi kami menyatukan hati kami dengan masa lalu. Kami pulang dengan hati lega. Seolah beban yang lama kami pikul kini telah diletakkan. Dan aku sadar, inilah puncak dari perjalanan panjang kami, bukan soal harta, jabatan, atau kesuksesan, tapi soal hati yang mampu memaafkan.
Setelah hari itu di rumah sakit, kami pulang ke rumah kakek dan nenek dengan hati yang campur aduk. Ada lega, ada haru, tapi juga ada kekhawatiran. Aku tahu, memaafkan ayah dan ibu adalah satu hal, tapi mencoba menyatukan mereka setelah sekian lama berpisah adalah hal yang sangat berbeda. Apakah mereka mau? Apakah itu bahkan mungkin? Malamnya, aku duduk di serambi rumah bersama kakek. Angin malam membelai wajah kami. Suara jangkrik terdengar dari sawah belakang rumah. Bram, kau sudah lakukan hal yang sangat besar hari ini, kata kakek pelan. Aku menunduk, memandang tanah. Tapi aku ingin lebih, Kek. Aku ingin mereka kembali satu. Bukan untuk aku, untuk adik-adik, tapi untuk mereka sendiri, agar tak hidup dalam penyesalan. Kakek tersenyum. Itu cita-cita mulia. Tapi ingat Bram, hati manusia kadang lebih keras dari batu. Jangan kecewa kalau tak semua berjalan seperti yang kau mau. Esoknya, aku bicara pada Yuni, Nita dan Dika di ruang tamu. Kami berdiskusi lama, Mas. Aku setuju, kata Yuni. Tapi aku takut, jangan-jangan luka lama mereka terbuka lagi. Nita mengangguk. Aku juga khawatir, tapi kalau ada yang bisa mencoba, itu hanya kita, Mas. Dika hanya menjawab singkat, dengan suara pelan. Kita coba, Mas. Kalau gagal, setidaknya kita sudah berusaha. Maka mulailah perjalanan kecil kami. Aku meminta izin pada dokter untuk membawa ayah dan ibu pulang ke kampung sementara, saat kesehatan mereka sedikit membaik. Awalnya ayah menolak. Malu katanya. Ibu pun ragu, merasa tak pantas. Tapi kami yakinkan mereka. Kami katakan, ini bukan soal layak atau tidak. Ini soal kesempatan. Di rumah sederhana kami siapkan ruang khusus untuk ayah dan ruang khusus untuk ibu. Kakek dan nenek mendukung penuh. Hari-hari pertama canggung sekali. Ayah dan ibu tak banyak bicara. Mereka hanya saling menyapa sekadarnya. Kalaupun harus bertemu di teras atau ruang makan, aku lihat mata mereka sering mencuri pandang. Aku tahu ada perasaan lama yang berperang di dalam hati mereka. Penyesalan, marah pada diri sendiri, malu, rindu, semua bercampur. Suatu malam, aku sengaja mengajak mereka makan malam bersama. Aku dan adik-adik menyiapkan meja di halaman belakang. Rumah, lampu-lampu kecil kami gantung di pohon jambu. Suasana sederhana, tapi hangat. Ayah duduk di satu sisi, ibu di sisi lain. Kami mulai makan. Awalnya sepi, hanya suara sendok dan piring. Lalu aku buka suara. Ayah, ibu, bicara dari hati. Mereka mengangguk, pelan. Aku dan adik-adik sudah lama ingin mengatakan ini. Kami tak pernah meminta kalian sempurna. Kami hanya ingin kalian tahu. Kami mencintai kalian, meski dulu kami marah. Dan kami ingin kalian bisa saling memaafkan. Juga, ayah menunduk. Tangan ibu bergetar. Sendoknya jatuh ke piring. Bram, aku terlalu banyak salah pada kalian. Pada ibumu juga, kata ayah dengan suara serak. Ibu mengusap matanya. Aku juga, Bram. Aku bodoh, membiarkan kalian terluka karena ego kami. Air mataku mengalir. Sudahlah ya Bu, sudah cukup. Jangan saling menyalahkan. Yang lalu biarlah lalu. Yang penting sekarang, kita di sini, bersama. *Pelen. Suasana mencair. Ayah menatap ibu. Ibu menatap ayah. Untuk pertama kalinya, setelah lebih dari 20 tahun, mereka saling memandang bukan dengan amarah, tapi dengan pengakuan. Ayah bicara pelan. Maukah kita mulai lagi, setidaknya sebagai sahabat yang saling peduli? Ibu mengangguk, menangis. Aku mau. Dan malam itu, di bawah lampu-lampu kecil, kami semua menangis bersama. Tangis yang bukan hanya karena sedih, tapi karena beban itu akhirnya mulai terangkat. Luka itu mulai menyatu, perlahan, walau belum sempurna. Hari-hari berikutnya, ayah dan ibu mulai bicara lebih sering. Mereka saling membantu, saling mengingatkan minum obat. Kadang aku lihat ayah tersenyum kecil pada ibu. Kadang ibu menyuapi ayah ketika tangannya gemetar. Aku, Yuni, Nita dan Dika hanya bisa bersyukur. Setiap hari, namun, tak semua orang di kampung bisa menerima ini. Ada yang mulai berbisik, mengejek ayah dan ibu, menyebut mereka pasangan tua yang tak tahu malu. Setelah dulu menceraikan diri lalu kini seolah kembali bersama. Suatu siang, aku mendengar tetangga berkata, "Wah, pasangan gagal, sekarang pura-pura rukun biar anak-anaknya bangga." Hatiku panas, tapi aku tahan. Aku tahu, mulut orang tak bisa ditutup, tapi hati kita bisa tetap lapang. Malam itu aku bilang pada ayah dan ibu, jangan dengar kata orang, dengarkan kata hati kalian. Selama kita benar, selama kita tulus, biarlah Tuhan yang membalas semua kebaikan ini. Dan aku lihat,
Mereka mengangguk dengan mata yang sembab tapi lebih tenang dari sebelumnya. Luka itu memang belum sembuh sempurna. Tapi luka itu kini tak lagi jadi jurang. Luka itu jadi jembatan. Kupikir setelah semua ini, badai sudah berlalu. Kupikir setelah kami memaafkan dan menyatukan ayah dan ibu, tak akan ada lagi yang mengguncang hati kami. Tapi ternyata aku salah. Tuhan memang selalu punya cara untuk menguji seberapa tulus niat baik kami. Hari itu, setelah hampir sebulan ayah dan ibu tinggal bersama di rumah nenek, datanglah seorang wanita setengah baya ke rumah kami. Wajahnya asing bagiku, tapi rautnya penuh kegelisahan. Bersamanya, seorang anak laki-laki berusia sekitar 12 tahun. Aku keluar menyambut, mencoba tetap sopan. "Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Tanyaku pelan. Wanita itu menunduk, suaranya bergetar. "Maafkan saya Sri. Saya istri kedua almarhum suami ibu kalian. Dan ini anak kami Rehan, anak dari ayah kalian." Seolah bumi runtuh di hadapanku. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Anak dari ayah kami adik tiri Komi. Aku menatap adik-adikku. Yuni membeku. Nita menutup mulut menahan isak. Dika mengepalkan tangan, tapi tak berkata apa-apa. Aku tarik napas. Dalam-dalam, aku tahu, ini ujian kami. Ujian atas ketulusan kami menyebut diri sudah memaafkan. Ibu keluar, terkejut melihat tamu itu. Ayah hanya bisa menunduk, wajahnya penuh rasa bersalah. "Bram, anak-anak, maafkan ayah. Aku ingin bilang sejak dulu, tapi aku tak punya keberanian." Rehan menatap kami. Matanya polos. Ia tak tahu apa-apa. Ia hanya anak kecil yang lahir dari hubungan yang mungkin keliru, tapi tak pernah meminta dilahirkan begitu. Malamnya, suasana rumah sunyi. Kami duduk berempat di ruang tengah. Aku, Yuni, Nita, Dika. Tak ada satu kata pun yang keluar beberapa menit lamanya. Hanya suara detik jam dinding tua menemani kami. Akhirnya aku bicara. Dengan suara pelan tapi tegas. "Rehan tak salah. Yang salah itu ayah. Yang salah itu ibu. Tapi Rehan, dia saudara kita. Kita tak boleh menambah luka lagi." Yuni menatapku. Air mata jatuh tanpa bisa dibendung. "Mas, aku takut. Aku tak sanggup menerima ini." Nita memeluk Yuni. "Aku juga sakit hati. Tapi aku tak mau ada anak yang merasakan pedih seperti yang pernah kita rasakan." Dika menghela napas panjang. "Kalau Mas bilang kita terima Rehan, aku ikut Mas." Malam itu, aku memanggil ayah, ibu, Bu Sri, dan Rehan. Kami duduk bersama di ruang tamu. Aku pandang satu-satu wajah mereka. "Ayah, ibu, aku hanya minta satu. Jangan ada rahasia lagi. Jangan ada luka baru lagi. Biarkan kami menghapus yang kemarin, bukan menambah yang hari ini." Ayah menitikkan air mata. Ibu menangis terseduh. Bu Sri menunduk, lalu berkata lirih, "Saya tak minta diakui. Saya hanya ingin Rehan tahu siapa kakak-kakaknya. Itu saja. Kelak kalian mau menerima Rehan, saya akan sangat bersyukur. Kalau tidak pun, saya mengerti." Aku raih tangan Rehan. Aku genggam erat. "Rehan, mulai sekarang kamu adikku. Tak ada yang boleh mengucilkan kamu. Kamu bagian dari kami." Rehan menangis dalam pelukanku. Malam itu, rumah kami penuh tangis tapi juga penuh damai. Aku tahu, menerima Rehan bukan hal mudah. Tapi aku dan adik-adikku bertekad untuk tak mengulangi luka yang dulu pernah kami rasakan. Aku bicara pada adik-adikku, setelah semua tenang. Ini ujian kita. Kalau kita benar-benar mau memaafkan, kita harus bisa menerima semua ini seutuhnya. Yuni mengangguk, meski matanya sembab. "Kita bisa, Mas, pelan-pelan." Nita menepuk punggungku. "Kita kuat. Kita keluarga." Dika menambahkan, tersenyum tipis. "Kita sudah menang, karena kita tidak lagi dikalahkan oleh amarah." Hari-hari berikutnya, kami mulai mengenal Rehan lebih dekat. Ia anak yang cerdas, sopan, penuh hormat. Pelan-pelan, kehadirannya mengisi ruang kosong di hati kami. Bu Sri juga jadi sering datang, membantu merawat ayah dan ibu. Hubungan kami dengannya tak lagi penuh prasangka. Tetangga kembali berbisik-bisik. Ada yang sinis, ada yang memuji kami. Tapi aku sudah tak peduli. Yang penting, keluargaku utuh. Seutuh yang Tuhan izinkan. Dan malam-malam sebelum tidur, aku selalu menatap langit dari jendela kamarku. Aku berbisik dalam hati, "Terima kasih Tuhan. Kau beri aku kesempatan membalas budi kakek nenek. Kau beri aku kekuatan menyatukan keluarga. Kau beri aku saudara baru. Aku hanya mohon, jangan biarkan aku jatuh pada kesombongan karena ini. Biarlah semua ini jadi tanda kebesaran-Mu." Beberapa bulan telah berlalu sejak malam penuh tangis itu. Rumah kami kini bukan sekadar tempat tinggal. Rumah ini menjadi saksi bagaimana luka-luka masa lalu perlahan sembuh,
meski bekasnya tetap ada. Setiap pagi aku bangun dengan hati yang lebih ringan. Setiap malam aku tidur dengan doa penuh syukur. Ayah dan ibu sudah jauh lebih akur. Mereka memang tak kembali menjadi suami istri secara resmi, tapi mereka saling peduli, saling merawat di sisa usia. Kadang aku melihat mereka duduk berdua di teras, bercerita tentang masa muda mereka. Tawa mereka yang dulu asing kini kembali terdengar di rumah ini. Dan Rehan, Rehan, anak itu bagaikan cahaya baru di keluarga kami. Dika mengajarinya bermain bola. Yuni sering membantunya belajar. Nita memasakkan makanan kesukaannya. Aku sendiri menganggapnya bukan hanya adik tiri, tapi adikku seutuhnya. Suatu sore, aku duduk di samping kakek, di kursi tua yang biasa ia pakai menatap sawah. Angin sore membelai wajah kami. Burung-burung kecil beterbangan kembali ke sarang. Sudah jauh melampaui apa yang kakek bayangkan, Bram, kata kakek pelan. Aku menoleh. Aku hanya melakukan apa yang kakek dan nenek ajarkan. Jangan biarkan luka memecah kita. Kakek tersenyum. Kau anak yang baik, nak. Dan kakek sudah tenang sekarang. Nenek pun begitu. Keluarga kita sudah utuh, meski bentuknya tak seperti dulu. Beberapa hari kemudian, aku terkejut saat mendapati nenek jatuh sakit. Tubuhnya lemah. Kakek terus setia menjaganya. Aku, adik-adikku, ayah, ibu, bahkan Bu Sri dan Rehan bergantian mendampingi nenek. Di hari-hari terakhirnya nenek memanggil kami dengan suara lemah, tapi senyumnya tetap hangat. Bram, Yuni, Nita, Dika, Rehan, terima kasih kalian sudah jadi anak kanok dan cucu-cucu yang hebat. Nenek bangga. Jaga selalu keluarga ini. Jangan biarkan apapun memecah kalian lagi. Tangis, kami piket. Aku genggam tangan nenek erat-erat. Nek, jangan tinggalkan kami. Nenek tersenyum menatap kakek penuh cinta. Nenek selalu ada di hati kalian. Dan di sore itu, nenek pergi dengan damai dalam pelukan kami semua. Hari-hari setelah kepergian nenek menjadi masa penuh duka, tapi juga penuh syukur. Kami tahu, nenek telah meninggalkan kami dengan hati tenang. Melihat keluarganya kembali utuh, aku bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Aku pastikan rumah kami tetap hangat. Ayah dan ibu kini sering duduk bersama menatap foto-foto lama, mengenang masa lalu tanpa lagi menyalahkan diri sendiri. Kakek tetap jadi sosok bijak yang menguatkan kami semua. Rehan kini sepenuhnya jadi bagian keluarga. Tak ada lagi yang memanggilnya anak tiri, hanya adik. Sesederhana itu. Suatu malam, aku duduk di ruang tamu seorang diri. Foto nenek kupaluk. Air mata menetes tanpa aku sadari. Aku bicara pada diri sendiri, pada nenek, pada Tuhan. Terima kasih, Nek. Terima kasih, Tuhan. Engkau beri aku kesempatan menebus masa lalu, membalas budi, dan menguatkan keluargaku. Aku janji, aku akan terus menjaga rumah ini. Rumah yang utuh. Esoknya, aku mengajak seluruh keluarga menanam pohon mangga di halaman depan, sebagai tanda rumah ini telah utuh kembali. Kakek yang menancapkan bibitnya pertama, ayah dan ibu menimbun tanah bersama. Kami semua menyiramnya. Ini pohon keluarga kita, kataku pelan. Biarlah dia tumbuh dan jadi saksi cinta kita. Dan begitulah, cerita ini berakhir bukan dengan pesta, bukan dengan sorak-sorai, tapi dengan ketenangan. Karena aku belajar satu hal, keluarga bukan tentang darah semata, tapi tentang hati yang mau saling merangkul. Dan rumah bukan tentang dinding dan atap, tapi tentang jiwa-jiwa yang saling menguatkan. Aku, Bram, anak sulung yang dulu terluka, kini berdiri dengan kepala tegak. Bukan karena aku hebat, tapi karena kasih sayang kakek, nenek, adik-adik, dan kini juga ayah, ibu, serta Rehan. Dan setiap malam, sebelum tidur, aku menatap pohon mangga kecil itu dari jendela. Berdoa, semoga rumah ini selalu utuh, sampai kapanpun. Bram, anak sulung yang menanggung luka masa kecil, berjuang menguatkan adik-adiknya, dan membalas kasih sayang kakek neneknya. Dalam perjalanan penuh air mata, ia menemukan makna keluarga sejati. Bukan darah semata, tapi hati yang saling memaafkan. Sebuah kisah dramatis yang mengajarkan arti rumah yang sesungguhnya. Inilah kisahku, tentang luka yang perlahan sembuh, tentang keluarga yang akhirnya kembali utuh. Semua bukan karena aku hebat, tapi karena kasih sayang yang tak pernah padam. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa keluarga adalah tempat kita kembali, seberapapun jauh luka memisahkan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kalian tak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Bagikan video ini, siapa tahu ada hati lain yang sedang menanti harapan.